Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mas. Pak, perkenalkan saya Firman Irawan dari Universitas Sarjana Wiyata bersama teman-teman saya ini melakukan observasi di tempat UMKM punya Bapak, yaitu UMKM Lumpia Lestari Mataram. Ya. Di sini kami melakukan observasi sebagai tugas ujian tengah semester, Pak. Pertama-tama saya ingin bertanya mengenai sejarah berdirinya Lumpia Lestari Mataram ini seperti apa, Pak? Sejarah berdirinya dari tahun 1978 dari orang tua dulu. Ya. Terus lanjut sampai sini sekarang dikelola sama anak-anaknya. Nah, ya udah gitu. Untuk asal usul dari penamaan Lumpia Lestari Mataram itu apakah ada makna atau arti yang lain sendiri? Kalau Lestari Mataram nggak ada artinya. Ada sebenarnya. Dulu kan orang tua kerja di Semarang, di Jalan Mataram itu. Dulu jualan lumpia ikut orang. Ya terus akhirnya bisa buka sendiri usaha, kan tahu resepnya, terus dinamakan Lestari Mataram itu. Tuh. Dalam melakukan kinerja, ketika Bapak ingin merekrut karyawan itu kriteria seperti apa sih yang diinginkan, atau pada saat ini karyawan di Bapak itu udah berapa dan dari mana saja, Pak? Kalau karyawan, satu pertama jujur, yang kedua ya orangnya harus semangat, giat bekerja. Udah karyawan ada 1, 2, 3. Udah. Nah, ketika Bapak sudah merekrut karyawan nih, Pak, dalam penempatannya apa Bapak melakukan training atau tidak, Pak? Ya, melakukan training satu persatu dari sampai bisa pokoknya, baru nanti dilepas. Berarti trainingnya seperti apa itu, Pak? Ya langsung ke outlet, langsung praktek, langsung diajarin cara bikin dan menggorengnya. Udah. Kemudian bagaimana sih Bapak dalam menjaga karyawan agar tetap nyaman di lingkungan kerja, kemudian bisa bertahan di dalam kondisi ketika sedang misalnya nih banyak orderan sehingga capek, itu bagaimana sih? Ya kita rolling nanti, jadi biar semuanya merasakan. Nanti ada yang outlet yang sepi, ada yang rame, jadi semuanya tetap bisa merasakan capek dan ya lelah ada. Sehingga semua merasakan apa yang dirasakan ya, Pak, ya? Nah, ya betul. Oke, siap. Baik, Pak, jadi saya akan meneruskan pertanyaan dari teman saya tadi. Ya. Di sini tentang pemasaran. Jadi untuk area pemasaran usaha Bapak sudah memiliki beberapa cabang untuk saat ini. Sementara ini 2 cabang, mau 3, rencana 3. Untuk lokasi di mana saja, Pak, ini, Pak? Ini di Jalan Solo, depan supermarket Gardena, sama sekarang di Superindo Jalan Kaliurang. Nanti selanjutnya yang ketiga mau di Palagan, Superindo juga. Baik, Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, cara apa yang digunakan untuk melakukan promosi usaha Bapak ini? Ya ada promo-promo tersendiri, nanti kayak beli 10 gratis 1, ya gitu. Baik. Terus untuk sekarang ini apakah ada pesaing di bidang usaha Bapak yang sama gitu? Banyak persaingan banyak, tapi yang penting kan nomor satu rasa. Ya. Rasanya masing-masing selera lah, dan kita jaga rasa itu tetap enak. Baik, untuk bagaimana cara Bapak dalam menghadapi persaingan ini, Pak? Ya yang penting kita tetap telaten, ya harus sabar, ya itu aja. Baik, untuk pertanyaan berikutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya berikutnya, Pak. Ya. Baik, Bapak, di sini saya akan meneruskan dari teman saya itu seputar tentang keuangan. Ya. Yang dimana yang pertama itu pertanyaannya, berapa sih biaya yang dibutuhkan dalam produksi satu hari ini? Buat 1 konter atau semuanya?
satu konter? Satu konter paling enggak ya 500.000. Untuk yang pertanyaan kedua itu, apakah ada bagian-bagian dalam pengalokasian dana? Bagian pengalokasian dana apa ya? Apa Mas misalnya? Kayak dana ini buat apa, kayak ini buat belanja itu berapa aja? Iya, ada bagian-bagian ada. Buat belanja nanti sendiri, nanti buat belanja bahan-bahan lah maksudnya. Iya. Ya, bahan-bahan ada nanti. Semuanya apa ya? Disebutin nggak? Iya boleh. Ya, nanti buat belanja itu kayak bahan-bahannya kan kalau lumpia kan rebung. Iya. Rebung itu 1 kilonya tuh sekarang 12.000 mentah itu kan. Terus kayak wortel nanti 1 kilonya 8.000, locang 10.000 1 kilo. Ya palanya rata-rata pokoknya 1 kilo 500.000. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah Bapak sudah membuat laporan keuangan dalam usaha ini? Kalau laporan saat ini masih belum, masih dipegang masing-masing Mas ya. Rencana mau ini kalau buka satu cabang lagi mau buat laporan nanti, jadikan satu nanti. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang permasalahan yang dihadapi saat ini, Pak. Kalau boleh tahu dalam permasalahan dalam pemasaran itu apa aja, Pak, yang sudah dihadapi? Permasalahan dalam pemasaran itu sekarang itu ya jelas satu saingannya sekarang banyak sekarang, dan semuanya menuju ke kuliner udah banyak ini saya habis corona ini, dan kita pokoknya harus sabar telaten ya gitu aja. Kalau untuk permasalahan dalam bidang sumber daya manusia, Pak, boleh tahu? Gimana misalnya apa tuh? Kayak karyawan, dalam pencarian karyawan atau rekrutan karyawan gitu. Ya kalau karyawan cuma tetangga semuanya sendiri, tetangga sendiri. Anunya sebetulnya nggak biayanya per bulan apa gitu, nggak usah. Kalau itu seputar keuangan ini, Bapak, kan? Oh, iya. Kan permasalahan keuangan kan banyak kan, Pak. Kalau boleh tahu apa aja? Ya untuk uang makan ada sendiri, nanti uang transport ada sendiri, terus uang bonus ada sendiri per bulan. Itu aja. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik, jadi permasalahan yang dihadapi oleh pemilik usaha UMKM Lumpia Lestari Mataram, mungkin bisa dijelaskan masalah dari segi SDM-nya. Untuk dari SDM kan setelah kita melakukan wawancara kemarin, untuk Lumpia Lestari Mataram sendiri dia memiliki 2 cabang ya. Kemudian untuk satu outlet itu paling dibutuhkan 2 karyawan, sehingga dari sang pemilik mengatakan untuk karyawan masih direkrut dari lingkup keluarga, karena sehingga Lumpia Mataram belum terlalu membutuhkan karyawan dari lingkup eksternal karena lebih fokus untuk mengembangkannya terlebih dahulu. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin kalau dari segi pemasaran kemarin itu permasalahannya itu di promosi itu ya, banyak pesaing gitu loh. Mungkin bisa itu apa dari promosi itu membuat orang luar itu berinisiatif untuk membuat produk yang sama gitu loh. Berarti itu kayak dampak negatif promosi ya? Iya, mungkin bisa dari dampak negatif itu. Apalagi kan kemarin setelah corona itu kan ibaratnya wisatawan dari lokal maupun dari luar wilayah kan itu apa beramai-ramai lah, berbondong-bondong berburu kuliner gitu loh. Gitu. Mungkin dari segi pemasaran dari situ ya. Kalau untuk dari segi permasalahan keuangan itu, dari segi pencatatan laporan keuangannya itu masih belum dilakukan oleh UMKM Lumpia Lestari Mataram. Iya.
Sebenarnya laporan keuangan itu merupakan faktor penting sih dalam pengalokasian dana, di mana kita dapat mengetahui pengeluaran, pemasukan. Oh iya. Oke. yang sangat berpengaruh nih. Soalnya kan anggaran itu sangat penting ya, soalnya yang jangan sampai tuh rugi ya kan. Iya. Jadi harus tahu betul-betul berapa pemasukannya sama pengeluarannya. Terus itu permasalahannya mungkin masih dalam tanda kutip manual gitu. Iya. Pembukanya masih manual itu. Atau malah bahkan belum ada itu Mas ya. Oh, maaf belum ada itu kemarin. Kayaknya itu belum dilakukan. Berarti cuman kayak setelah mendapat omset kita butuh belanja berapa tinggal ambil uang Iya. gitu aja ya. Tidak ada kayak kayak agenda-agenda itu nggak ada ya. Belum ada. Terus kayak tadi itu loh Mas kan terkait dengan pemasaran tuh ya. Jadi kan karena Covid tuh kan katanya kan jadi banyak pesaing kan. Iya. Karena mungkin Berpengaruh lah. ya itu banyak karena di PHK kan. Terus kan bingung gak ada kerjaan. Mungkin jadi buka kuliner usaha itu kan. Mungkin itu juga salah satu faktor yang menjadikan banyaknya pesaing. Nah. Mungkin kayak solusinya mungkin ya kayak Lumpia Lestari Mataram udah lama berdiri kan. Udah. Otomatis kan dia udah paling nggak udah memiliki privilege kayak usia, kemudian cita rasa yang seenggaknya dari yang baru dia udah punya pelanggan kan. Udah punya identitas sendiri. Iya, identitas sendiri ya kan. Mungkin dia bisa lebih meningkatkan kayak segi online marketingnya seperti mungkin pakai Grab, GoFood ya kan. Mungkin bisa pakai akun Instagram. Ya kan sekarang kan lagi booming kan, lagi marketnya menggunakan sosial media marketing. Sehingga sasarannya itu nggak cuman hanya kayak masyarakat Jogja aja. Benar. Bukan hanya orang yang melintas di tempat outletnya aja. Jadi siapa aja yang misal yang lihat di reel tuh misal pakai jasa Instagram konten-konten gitu ya kan, kita numpang upload gitu kan itu merupakan promosi juga yang bisa menunjang adanya pembeli konsumen. Terus baik, jadi mungkin segi permasalahan yang dihadapi dari segi keuangan, pemasaran, terus SDM oleh pemilik usaha UMKM Lumpia Lestari Mataram itu. Baik, tadi kita sudah berbincang tentang masalah yang dihadapi pemilik usaha UMKM Lumpia Lestari Mataram. Mungkin dari kelompok kami akan memberikan ya sedikit solusi lah gitu. Dia bisa membantu ya, masukan lah ya. Mungkin dari segi pemasaran, keuangan maupun SDM-nya itu. Mungkin ada yang mau ngasih solusi dari segi apapun boleh. Nah kalau dari SDM kan pertama kan ya itu tadi ya, karena belum ada terlalu kayak masalah kan. Mungkin masalahnya mungkin ya kalau dilogikan karena masih lingkup keluarga itu kan kadang belum terlalu profesional ya kan untuk masalah kerjaan. Mungkin ya jadi masih toleran lah, jadi belum ada sedikit masalah yang timbul. Mungkin ya tinggal menyesuaikan aja. Jadi ya kayak kalau di masalah yang banyak itu ya mungkin yang sekarang terjadi ya di pemasaran sama di keuangan ya. Keuangan. Jadi untuk keuangan gimana itu Mas? Kalau menurut saya sih dari segi keuangan itu bisa dari faktor SDM juga sih. Karena kalau SDM hanya karyawan dari keluarga-keluarga saja kan untuk karyawan yang terbatas ilmunya. Apalagi kan keuangan itu perlu seorang akuntansi atau seorang yang ahli dalam pembukuan. Maka dari SDM juga bisa mencoba kita membuka perekrutan mengenai untuk mencari orang yang ahli dalam akuntansi atau pembukuan itu, sehingga dapat membantu dalam segi keuangan, pencatatan keuangan itu. Biasanya kayak kalaupun nggak merekrut ya bisa memberikan pelatihan lah, ya kan? Pelatihan entah itu dari bapaknya atau ibunya kan, karena melihat kayak kondisi sekarangnya kan masih belum terlalu besar ya kan. Baik, lanjut. Mungkin sedikit solusi dari segi pemasaran tuh mungkin kalau dari saya ya tuh ditingkatkan lagi lah tingkat promosinya. Kayak seperti benar-benar kan Lumpia Lestari Mataram kan udah mempunyai identitas kan itu. Seperti dari tahun berdirinya kan udah lama kan, dari berapa 1970-an ya kayaknya ya. Iya. Jadi Kan usia tuh udah tua ya. Udah malah kayak orang tuh berarti ini tuh kayak udah terkenal gitu loh, kayak Soalnya udah mempunyai identitas yang kuat bisa gitu bertahan selama itu Nah, kalian nggak udah. mungkin senang-senang. mungkin bisa udah 2 generasi mungkin gitu kan. Terus dari segi promosinya benar-benar dikuatkan loh, kayak supaya konsumen tuh benar-benar
gimana ya, benar-benar tertarik gitu loh. Nah, itu- Mungkin bisa dari segi Gimana caranya itu Mas? mungkin bisa dari segi penjualannya dipromosikan beli 5 atau beli 10 gratis 1. Kayak promo-promo gitu Ya, berarti promo ya. itu. Mungkin Sehingga sih. orang yang udah pernah beli itu, yang beli itu bisa pengen beli lagi gitu ya. Iya. Kayak minat belinya gitu keulang kembali gitu loh. Menimbulkan wah, kemarin tuh saya beli ini ya, ternyata enak, beli lagi gitu. Terus tambah ada apa diskon tuh kan? Ya, diskon, promo. Beli berapa dapat berapa gitu kan. Bahkan kan dari toppingnya yang dibuat kan banyak Mas ya. Iya. Itu kan juga merupakan apa ya, Keunggulan. keunggulan ciri khas gitu loh. Jadi orang tuh berpikir loh, wah iya ya, kok lumpia kok ada yang kayak gini rasanya, kayak penasaran gitu loh. Ini dari yang lain ada tambahan sedikit solusi gitu. Kalau dari saya sih promo itu kalau kita buat kayak semacam pembelian pertama kasih voucher, terus pembelian selanjutnya voucher, ntar Iya. dikumpulin sampai 10 ntar bisa dapat gratis Iya, gitu gratis. satu porsi Oh, iya. gitu. Itu bisa termasuk. Jadi kayak cukur rambut ya. Terus gini apa? Kayak jadi kan udah ngomongin soal sosial media marketing ya, karena itu saat itu siapa sih orang yang nggak megang HP ya kan? Iya, bahkan malah anak-anak kecil ya kan, iya, ya kan? di bawah Makanya umur udah pegang HP, udah Jadi, tahu TikTok gitu. Mau nggak mau emang harus dipaksa harus membuat akun media sosial khusus untuk Lumpia Lestari Mataram itu. Karena yang jelasnya tuh sosial media tuh di dunia ini tuh berpengaruh gitu loh. Iya. Dari segi dunia apa ya, dunia maya gitu ya. Iya. Itu benar-benar sangat berpengaruh gitu loh. Udah zamannya tuh pakai semuanya tuh pakai Iya, udah media pakai sosial, media sosial. pakai internet dan macam-macam sih. Dan mungkin kalau semisal nih ketika si Lumpia Lestari Mataram ini udah meningkatkan penjualan karena melakukan promosi yang bagus ya kan, otomatis kan permintaan meningkat nih ya kan. Iya. Nah pasti prediksinya kan mau nggak mau karena produksi meningkat pasti membutuhkan karyawan juga. Iya, udah jelas itu. Nah itu mungkin dengan pemasaran yang diperbaiki terlebih dahulu itu bisa sedikit menjadi pendongkrak loh, biar menjadi Lumpia Lestari Mataram ini bisa scale up, Iya. bisa lebih besar lah dari sekarang itu. Jadi tidak stuck. Mungkin dengan kondisi sekarang itu masih bisa scale up, cuma kan pergerakannya itu lambat mas, pergerakannya. Terbatas. Ya kan iya terbatas. Mungkin dengan karena promosi yang ditingkatkan, terus permintaan dari lumpia itu meningkat dan mau nggak mau pasti membutuhkan karyawan, bahan pemasok yang lebih banyak, terus peralatan dan lain-lain. Karena kemarin pas kita siswa wawancara itu kan kita mengetahui lokasi yang ditempati oleh pemilik usahanya, jadi udah strategis gitu loh. Iya. Udah di tempat yang pas kalau menurut saya gitu. Kan situasinya rame gitu. Mungkin ada tambahan lagi atau Kalau bisa sih kalau untuk strategi pemasaran itu kayak jadi brand sponsor image gitu loh, brand image sponsor. iya. Kayak di acara kondangan-kondangan Ya, atau acara apa itu bisa kita menawarkan Lestari itu pelumpia itu Catering gitu ya. Nah, agar kayak orang-orang yang sebelumnya nggak kenal jadi kenal gitu, tahu rasanya. Jadi ya sebagai langkah awal dalam cari konsumen. untuk memikat lah gitu. Baik, mungkin penjelasan permasalahan dan sedikit solusi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kelompok kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. salam. Iya.